Hello, Shalom, and welcome to JKE Ebenezer Community Church, Colorado Bible Refreshing Midweek Service. Today is August 20th, 2025, and today we just want to be in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Before we open our service, let us bow down our heads in prayer. Dear Lord Jesus, thank you so much for this day. Thank you for everything that you've given to us, oh God. You are great, you are awesome, you are the name above all names, you are Lord above all lords, Lord Jesus. And we are so, so grateful that you are a good God, that you are a good Father, Lord Jesus. God, this evening we just want to worship you, oh God, and we just want to be in the presence of the Lord. That we want to be content in the presence of the Holy Spirit. That when we have Jesus, we have all we need. And we want to say thank you, Lord. Thank you for your blessings. Thank you for your mercy. And thank you so much for your love, oh God. For if it wasn't for you, we would be nothing. We wouldn't be here today, this evening, oh God. So we just want to praise you and worship your name, oh God. We invite you into this place. And we invite you into our hearts, oh God. Thank you, Lord. Please take over this service. Please touch every heart, whether they're in this place or whether they're watching from the live, Lord Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen.
Jesus. In a world that is ever changing, you never change, Lord Jesus. That you are our constant God. That we can always depend on you, Lord Jesus. And we know that you will never change. Your love and your grace and your mercy are the same today, tomorrow, and forevermore. And we're just so grateful. We're just so thankful, Lord Jesus. Hallelujah. Kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatkan
Tuhan. Ya, shalom semuanya. Selamat hari Rabu. Happy Wednesday to all of us here and everywhere you are right now. As we continue our Bible refreshing midweek service, welcome to JKI Ebenezer Community Church, Colorado. Ya, kita akan teruskan pembacaan firman Tuhan yang sudah ada di surat 2 Timotius, ya. Di 2 Timotius pasalnya yang keempat, pasal yang ketiga, saudara. Ayatnya yang ke-10, ya. Pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10, ya. Sampai kita akan coba baca bersama sampai ayat yang ke-17, ya. Sambil semuanya siapkan, kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Kami atau malam hari ini kami boleh ada bersama-sama pada saat ini. Tuhan, biarlah Bapa, Engkau yang terus menyingkapkan isi hatimu untuk semua kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Hikmat daripadamu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami taklukkan semua kepandaian dan hikmat manusia di bawah kaki-Mu, berbicara untuk semua kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami semua. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. The man of God and the word of God. Ya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saudara, ayat yang ke-10, ya, berkata demikian. Tetapi engkau telah mengikut ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, ini ada satu hal yang kita lihat di dalam kehidupan daripada Timotius, yang juga disampaikan oleh Paulus untuk saudara dan saya pada saat ini, mengingatkan kita ada hal-hal, ya, yang sepatutnya kita, ya, saya berharap semuanya saudara dan saya juga mempunyai bapak-bapak rohani yang saudara bisa belajar dari mereka. Dan di sini dikatakan, ya, dia menyampaikan sesuatu kepada Timotius dan juga menyampaikan kepada saudara dan saya bagaimana Timotius bukan hanya mendengarkan pengajaran daripada Paulus, tetapi ada hal yang lain yang dia dapatkan. Keberadaan dia sampai hari itu, saudara, bukan hanya pengajaran, ya, not just only teaching, ya, not only doctrine, ya, banyak, ya, mungkin saudara akan bisa, ya, mendapatkan pengajaran, ya, dari tempat yang jauh mungkin, ya, tetapi saudara juga tidak mengerti akan kehidupan orang tersebut yang mengajar saudara. Tetapi di sini dikatakan bukan hanya diajarin, ya, diajarkan, bukan hanya pengajaran, tetapi cara hidupku. Ya, dengan kata lain di sana Timotius sudah melihat, ya, dengan segala keberadaan Paulus, ya. Saya percaya keberadaan Paulus juga, ya, seperti saudara dan saya, ya, dia melihat ada hal-hal yang luar biasa, tetapi mungkin juga ada hal-hal yang tidak enak gitu, ya. Tetapi di sana dikatakan engkau melihat, you see everything, ya. Kalau hamba-hamba Tuhan yang besar, ya, mereka bertumbuh dari kecil, ya, mereka jemaat melihat
bagaimana cara kehidupan daripada hamba Tuhan itu. Dan Paulus mengingatkan dan juga menyatakan, engkau melihat keberadaanku, ya, cara hidupku, pendirianku, ya. He knows his follow my doctrine, manner of life, purpose. Jadi di dalam hidup saudara, ya, saudara dan saya, kita mempunyai pendirian yang baik dan benar di mata Tuhan sesuai dengan firman. Amin. Ya, kalau ngomong juga nggak mencelok kiri kanan, ya, ada pendirian yang baik di sana, nggak pernah ada abu-abu, saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang-orang yang hidup, ya, dengan pendirian yang selalu berpindah-pindah, nggak ada pendirian yang tetap, saudara. Tetapi di dalam Tuhan pendirianmu harus tetap, ya. Engkau tidak mempunyai memberikan tempat dan juga memberikan suatu wadah di mana cara berpikir saudara, cara saudara menyatakan sesuatu itu berpindah-pindah. Amin, ya. Jadi setelah itu ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku. Iman adalah suatu hal yang sangat penting yang saudara dan saya harus miliki. Firman Tuhan mengatakan tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah. Ya, without faith, ya. Perkenanan Tuhan kepada saudara dan saya ditentukan oleh iman saudara. Ya, iman itu berjalan dan mengetahui bahwa saudara sudah menerima apa yang engkau imani itu di dalam Kristus Yesus. Itu dia iman saudara. Amin. Ya, imanku, kesabaranku. Ya, itu memerlukan suatu hal di mana di situ ada relationship, ya. Ada suatu hubungan yang intim, yang baik, bagaimana antara Paulus dan Timotius terbuka, ya. Kita sering akan melihat satu hal yang baik saja dari seseorang, ya, dan tidak melihat sesuatu hal yang tidak baik daripada orang itu. Itu belum komplit, saudara, ya. Karena bagaimanapun juga ada hal-hal yang tidak kita ketahui dengan baik tentang orang itu. Tetapi di sini dikatakan dia tahu pendirianku, dia tahu cara hidupku, imanku, kesabaranku, ya, kasihku dan ketekunanku. Kasih itu, saudara, ya, seperti saudara dan saya juga mengerti akan kasih itu adalah kasih Kristus yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak akan bisa mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang yang menyakiti engkau, kalau engkau belum menerima kasih Kristus di dalam hidupmu. Benar-benar menerima kasih Kristus di dalam hidupmu, ya. Anda akan bohong besar kalau engkau katakan, aku menerima kasih Kristus. Aku sudah menerima kasih Kristus, tetapi kasih Kristus itu tidak bisa engkau sampaikan kepada orang lain. Apa kasih Kristus itu? Kasih Kristus itu mau menderita, kasih Kristus itu mau berkorban, bahkan kasih Kristus itu mau mati untuk temannya. Itu dibilang firman Tuhan. Amin, ya. Oleh karena itu, saudara, tanpa kasih Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya, engkau tidak akan bisa melakukan pelayananmu, engkau tidak akan bisa memaafkan orang lain, engkau tidak akan bisa mengasihi musuhmu, engkau tidak akan bisa melakukan semuanya itu. Karena itulah yang dinyatakan, itulah yang diberitakan, apa yang dilakukan oleh Kristus untuk saudara dan saya. Dan Paulus sudah katakan, engkau juga, ya, sudah melihat akan kasihku. Yang dikatakan di kasihku itu di sini adalah kasih Kristus yang ada di dalam hidupnya, ya.
Dia rela menderita, dia rela berkorban, dia rela memberikan segalanya untuk pemberitaan firman. Ya. Saudara dan saya melihat bagaimana perjalanan akan pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus. Kalau bukan karena ada kasih itu dalam hidupnya, saya pikir dia tidak akan sanggup melakukannya. Dan kasih Kristus itulah yang terus membawa dia untuk terus melakukan, untuk mengasihi orang-orang yang belum pernah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Dan yang terakhir dikatakan, dan ketekunanku. Apa arti daripada ketekunan, saudara? Perseverance, ya. Dengan kata lain, ketekunan itu bukan hanya engkau dapat melakukannya pada masa-masa yang baik, masa-masa yang senang, masa-masa yang enak, ya. Ketekunan itu memerlukan suatu keteguhan hati dan juga semangat di dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu, baik itu dalam keadaan susah maupun senang. Ya. Tekun itu juga memerlukan waktu. Ketekunan itu juga membawa saudara dari hari-hari saudara ke minggu-minggu saudara, ke bulan-bulan saudara, ke tahun-tahun saudara, tetap melakukan apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita nggak bisa bilang orang itu tekun kalau hari ini melakukannya dan besok tidak, 2 hari kemudian melakukannya, sampai minggu depan melakukannya, tetapi minggu depan stop, saudara, ya, sampai sebulan. Itu bukan orang tekun namanya, saudara. Ya. Tetapi Paulus katakan, engkau melihat ketekunanku, karena apapun yang terjadi di dalam hidupnya, saudara dan saya bisa belajar dan melihat bahwa segala sesuatu, ya, tekanan-tekanan, masalah-masalah, ya, intimidasi yang datang kepada Paulus, tetapi Paulus tetap melakukan bagiannya. Dan itu yang dinyatakan oleh Paulus kepada Timotius. Engkau sudah mendengar doktrin, ya, pengajaran yang benar akan firman, tetapi lebih daripada itu, aku ingin engkau juga memperhatikan apa yang aku lakukan, kehidupanku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dengan kata lain, hendaknya engkau juga melakukan hal yang sama di dalam pelayananmu. Ya, itu yang dikatakan di ayat yang ke-10, saudara. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Ya, Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan yang dan sengsara. Dengan kata lain, dia sudah mulai masuk di dalam hal-hal yang Paulus juga, saudara, rasakan dan lewati dan lalui. Dan Timotius juga melalui dan merasakan hal yang sama di dalam pelayanannya. Saudara, seringkali hal yang seperti ini jarang-jarang, ya, bahkan banyak yang kita itu mungkin bahkan menolak, saudara, ya, untuk masuk di dalam hal-hal seperti ini. Ya, penganiayaan, menderita penganiayaan dan sengsara, itu bukanlah suatu hal yang enak, bukanlah suatu hal yang dicita-citakan di dalam hidup. Benar, saudara, ya. Tetapi Paulus mengingatkan, ya, saudara dan saya pada hari ini juga seperti yang Timotius juga sudah lewati, hal seperti ini pun, ya, ada kemungkinan yang saudara dan saya harus lewati, saudara. Mungkin jenis penganiayaannya berbeda-beda, kesengsaraannya berbeda-beda, ya.
Tetapi semua saudara dan saya, kita akan dibentuk dan masuk di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Dan banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang gak mau ikut masuk di dalam hal-hal seperti ini, saudara. Puji Tuhan. Ya, Timotius, engkau telah ikut menderita sama seperti aku, di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, suffer persecution. Yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ya, kalau saudara benar-benar mau hidup benar di hadapan Tuhan dan mau beribadah kepada Tuhan, akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan saudara hadapi pada hari-hari ini. Cercaan-cercaan, ejekan-ejekan, penghinaan, fitnah, saudara akan terima semuanya itu, saudara. Ya, memang kalau engkau benar-benar ingin hidup di dalam Tuhan, engkau akan lewati hal-hal seperti ini. Dan banyak yang akan lari dan tidak mau memasuki keadaan kondisi yang dikatakan di ayatnya yang ke-12 ini. Yes, and all who desire to live godly. Semua yang ingin, yang kepengen untuk benar-benar hidup dalam Tuhan, pasti ada hal-hal, saudara, yang akan penolakan akan ada terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, itu adalah keadaan dan kondisi yang kita akan lewati. Dan mungkin saudara dan saya sedang lewati hari-hari ini. Ya, jangan engkau pernah menolak keadaan itu, bersyukur pada Tuhan pada saat ini. Ya, kalau ada yang sedang mengejek saudara, ada yang sedang memfitnah saudara, ada sedang menyatakan hal-hal yang tidak benar tentang saudara, saudara nggak perlu khawatir akan hal-hal seperti itu. Saudara tetap fokus kepada Tuhan, karena engkau melakukan dan ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Udah, ya, nggak perlu mempersoalkan hal orang-orang seperti itu, dan keadaan-keadaan seperti itu akan saudara dan saya lewati, ya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. But evil men and impostor will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Tetapi mereka, ya, ada firman Tuhan yang lain katakan, yang jahat akan bertambah jahat, saudara. Ya, di sini dikatakan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan terus berkali-kali lipat bagaimana memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Bagaimana mereka berpikiran untuk menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang jahat. Ya, menipu kiri kanan. Ya, banyak sekarang penipu-penipu, saudara. Ya, melakukan hal-hal yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Ya, menyatakan hal-hal yang tidak benar. Itu terjadi. Firman Tuhan sudah katakan, dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, ini dia, saudara. Ini yang dikatakan orang buta menuntun orang buta, saudara. Ya, ada orang yang menyatakan sesuatu hal kepada orang lain, padahal orang itu juga nggak ngerti sama sekali tentang hal yang dia ceritakan kepada orang lain itu. Dia menyesatkan orang itu, tetapi dia juga disesatkan, saudara. Haleluya. Ya, menyesatkan dan disesatkan, deceiving and being deceived. Ya udah berkali-kali lipat, ya kan? Kalau yang dikasih tahu juga bukan hal yang benar, dinyatakan kepada orang lain itu udah salah, padahal dia sendiri juga tidak ngerti masalahnya. Ah, itu dia. Dan banyak hal-hal seperti itu terjadi pada hari-hari ini. Saudara nggak perlu heran-heran.
Firman Tuhan sudah katakan, dan mereka akan terus melakukan hal seperti itu, dan mereka itu bukannya bertambah baik, tetapi firman Tuhan katakan bertambah jahat. Timotius diingatkan akan hal itu, ya, di dalam pengembalaannya. Hamba-hamba Tuhan juga kita semuanya diingatkan akan hal-hal seperti ini, ya. Jangan sampai saudara dan saya kaget gitu, kok bisa ya? Ya, bisa. Firman Tuhan juga sudah katakan, yang jahat itu akan bertambah jahat, ya. Tetapi hendaklah engkau, ayatnya yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. But you must continue in the things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them. Right? Dengan kata lain, saudara tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang saudara sudah terima itu, ya. Apa yang kau sudah ketahui, dan terus maju berjalan di dalam kebenaran itu, saudara. Ya. Jadi dengan kata lain juga, ya, engkau bukannya tidak peduli dengan keadaan-keadaan sekitarmu, tetapi fokusmu jangan sampai terpindah, ataupun fokusmu menjadi buyar, ya, terpencar, ya, jadi nggak fokus lagi, saudara. Ya, kita harus tetap melakukan kebenaran itu, terus berjalan dan melakukan apa yang Tuhan sudah titipkan di dalam hidup saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Dan engkau selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, jangan sampai lupa kepada mereka yang sudah dipakai Tuhan, ya, untuk menyampaikan kebenaran ini di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Kita bersyukur untuk mereka semuanya, ya. Di dalam perjalanan iman kita sampai hari ini, siapapun mereka, saudara, ya, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim di dalam kehidupan saudara dan saya, sampai saudara bisa ada sampai hari ini. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan jangan sampai engkau lupa akan mereka. Di ayatnya yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan jangan lupa tentang hal-hal yang dulu sering kamu lakukan waktu kamu kecil, katanya kepada Timotius. Mengingatkan tentang neneknya dan ibunya yang mengajarkan Timotius akan firman Tuhan. Ya. So Timothy, don't forget about your grandmother and your mother. Anak-anak, jangan lupa sama ibumu dan nenekmu yang sudah mengajarkan engkau tentang kebenaran firman itu di dalam hidupmu, sampai engkau sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala. Haleluya. Ya, diingatkan semua. Ya, dengan kata lain, saudara, Paulus ingin mengingatkan Timotius, kamu harus tetap apa? Humble. Humility. Karena apa? Karena Tuhan memakai orang-orang ini sampai engkau bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya, hamba-hamba Tuhan semua kita, anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur untuk mereka semua. Kita bersyukur untuk orang tua kita. Kita bersyukur untuk tua-tua, elder-elder yang memberikan pengajaran kebenaran akan firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, menaruh benih-benih firman itu sejak kita masih kecil sampai kita dewasa hari-hari ini. Amin. Ya. Dan itu juga yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Ayatnya ke-10, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. All scripture is given by inspiration of God. Itu dia, ya. Jangan sampai saudara lupa bahwa semua yang dituliskan oleh orang-orang yang ada, ya, namanya di Alkitab ini, ya, semuanya itu ilham, pengajaran, inspiration coming from God. Apa yang dituliskan itu bukan datang dari mereka sendiri, tetapi datangnya daripada Tuhan. Datangnya dari kuasa daripada Roh Tuhan, daripada Roh Kudus yang mengilhami, ya, inspired by God. Amen. Inspired by the Holy Spirit. Jadi gak sembarangan saudara. Apa yang saudara baca ini, apa yang saudara pelajari pada hari ini bukanlah hanya sekedar tulisan manusia, tetapi adalah tulisan yang diilhami, inspired by God. Makanya dibilang the Word of God. Amen. Ya, Alkitab ini, this Bible is the Word of God. Ya, itu harus kita mengerti, dan itu harus kita pegang, saudara, ya, supaya saudara juga mengerti bahwa pada saat saudara membaca firman Tuhan, pada saat saudara membaca Alkitab ini, saudara sedang membaca dan juga mempelajari hati dan juga kebenaran tentang Tuhan itu sendiri. Amin. Dan di sini dikatakan bermanfaat untuk yang satu, pertama adalah untuk mengajar. Ya, untuk mengajar saudara dan saya. Ya, kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus terus mau diajar, saudara. Ya, selalu saya ingin nyatakan dan katakan juga bahwa setiap saat hendaknya kita terinspirasi untuk bertumbuh, ya, dan menyatakan bahwa biarlah hari ini, pada saat engkau bangun pagi hari, engkau mengatakan biarlah aku bisa lebih lagi daripada hari yang kemarin. Amin. Ya, small step itu. Dan di sini dikatakan firman itu bisa melakukan itu di dalam hidup saudara dan saya. Dia memberikan pengajaran-pengajaran, ya. Dia memberikan kepada saudara tuntunan, ya, pedoman-pedoman, ya, arah dan tujuan. Semuanya ada di dalam Alkitab ini, saudara. Ya, tentang keluarga, tentang suami istri, tentang segala hal, saudara. Bisnis sekalipun ada di sini, ya, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan daripada firman Tuhan di dalam Alkitab saudara dan saya. Mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, to, ya, to reprove, for correction, ya. Jadi dikatakan di sini dari firman inilah kita bisa mengerti mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan pada Tuhan. Dari firman ini kita bisa melihat, ya, apa yang Tuhan tidak suka dan apa yang Tuhan suka. Ya, kita bisa melihatnya semuanya dari sini. Untuk memperbaiki kelakuan, ya. Dengan kata lain, saudara, pada saat kita mengerti apa yang Tuhan suka dan apa yang tidak Tuhan suka, berarti kalau ada kelakuan-kelakuan saudara dan saya, hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita boleh berbalik dan kita memperbaiki kelakuan kita. Amin. Ya,
Ada hal yang kita lepaskan, ya, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Ya. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, dan ini adalah suatu hal yang pasti, saudara. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat pokok di dalam kehidupan saudara dan saya. This is the very things that we can get from the Word of God is the instruction in righteousness. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, saudara harus bertumbuh di atasnya. Karena kalau tidak, masing-masing saudara dan saya, semua kita yang ada di sekitar kita, masyarakat, ya, dari mulai keluarga kita, ya, tetangga-tetangga kita, ya, orang-orang satu daerah kita, bahkan negara sekalipun mempunyai kebenarannya masing-masing. Dan belum tentu kebenaran mereka itu semua, kebenaran saya itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, engkau akan melihat kebenaran yang pasti, yang didasari oleh kebenaran Tuhan itu sendiri. Dan itu, kebenaran itu tidak pernah berubah, saudara. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan inilah kebenaran yang bisa kita dapatkan, ya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya dalam kebenaran siapa? Kebenaran saudara dan saya? Bukan. Dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Dengan demikian, ayat yang ke-17, dan saya akan tutup di sini, saudara. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, that the man of God may be complete, truly equipped for every good work. Haleluya. Saudara dan saya sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara dan saya diperbaiki oleh Tuhan. Engkau, saudara dan saya diperbaharui untuk setiap hari, ya, di-equip dengan hal-hal yang baru, saudara. Ya, kita sedang diperlengkapi, saudara, pada hari-hari. Seringkali cara Tuhan memperlengkapi saudara dan saya, kita harus melewati yang tadi, di atas itu tadi, yang dikatakan kita harus melalui penderitaan itu, kesengsaraan itu, pemfitnahan itu, hal-hal yang tidak enak itu. Karena kita sedang diasah, saudara. Saudara dan saya sedang dimurnikan. Haleluya. Ya, kedagingan saudara dan saya sedang disikat habis. Masih ada apa enggak? Haleluya. Ya. Apakah kita, saudara dan saya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau engkau, saudara dan saya, kita bergantung kepada emosi kita, kepintaran kita, ya, kejagoan kita, ya, apapun itu, saudara, ya. Tetapi kita sedang diperlengkapi, ya, kita manusia kepunyaan Allah. Itu yang harus kita mengerti, saudara dan saya, itu adalah kepunyaan Allah, saudara. The man of God may complete, ya, diperlengkapi, complete, ya, truly equipped for every good work. Dengan kata lain, saudara dan saya akan disanggupkan Tuhan untuk apa, saudara? Mengasihi orang lain. Disanggupkan Tuhan untuk mengampuni orang lain. Disanggupkan Tuhan untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan baik itu, saudara. Kita bisa melakukannya bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang equip kita. Dia yang perlengkapi kita. Maukah saudara diperlengkapi oleh Tuhan? Maukah engkau memberi hidupmu supaya engkau diperlengkapi oleh Tuhan, equip untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan baik? Amin. Ya,
Dan itulah yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau bilang, oh saya belum bisa, pastor, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa berbicara, saya nggak bisa melakukan ini, ya. Pekerjaan baik yang Tuhan sudah titipkan, kalau Tuhan sudah titipkan sesuatu di dalam pelayanan, apapun itu saudara katakan, saya nggak layak, saya nggak bisa, saya nggak punya talenta itu, saya nggak. Saudara ingat, ya, kalau Tuhan yang sudah panggil, Tuhan juga yang akan equip saudara. Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Ya, saya nggak bisa main musik, tetapi engkau mempunyai keinginan, engkau mempunyai desire, ya, saudara percaya, saudara akan diperlengkapi Tuhan akan hal itu. Apapun itu, saudara. Ya, jangan pernah bilang saya nggak bisa, tetapi selalu bilang, saya sedia Tuhan, pakai aku, equip me, ya, perlengkapi aku untuk melakukan apa yang engkau mau dalam hidupku. Haleluya, biar firman ini memberikan kekuatan untuk kita semua pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang terus membukakan pengertian-pengertian yang baru dalam hidup kami semua. Bapa, kami bersyukur Tuhan sedang membawa kami di dalam segala kondisi-kondisi, keadaan-keadaan hidup kami. Tapi kami percaya Engkau ada di sana bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah takut. Kami perlengkapi kami Tuhan di dalam segala apa yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang menunjuk kami, Engkau juga akan yang memperlengkapi kami semua. Terima kasih kami bisa melakukannya bukan karena kami, tetapi karena Engkau Tuhan yang luar biasa, yang hidup dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam semua kami Bapa. Siapapun kami pada saat ini, malam hari ini, kami membuka hati kami. Kami ingin Engkau terus bekerja dalam hidup kami semua Tuhan, perlengkapi. Engkau terus tambahkan kasih karunia dan kemurahan, equipping in our life, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, malam yang indah, malam yang penuh sukacita, malam yang penuh damai sejahtera. Kalau ada teman-teman kami yang masih sakit, dalam keadaan terbaring, apapun keadaannya, pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau Bapa melawat mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bilur-bilur darah Kristus Yesus menyembuhkan mereka pada saat ini. Kekuatan dan kesegaran di dalam tubuh jasmani dan terutama di dalam tubuh rohani mereka. Terima kasih untuk malam hari kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, membawa berkat dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Kiranya kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan tinggal diam dalam hidupmu, menjaga dan melindungi kita semua dari mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Happy Wednesday semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.